host. Mungkin sebaiknya mahasiswanya buka videonya ya. Sonografi tidak ada tanda-tanda adanya stenosis koroner, maka itu bukan ya. Jadi bukan penyakit, bukan STEMI, ST elevasi miokard infark. Bukan, itu adalah miokarditis ya. Nah, ini ilustrasi kasus, kita lihat ada pasien dengan usia 29 tahun dengan nyeri dada tajam ya, seperti infark ini ya, disertai dengan demam berulang selama 3 hari. Kemudian ada riwayat keluhan serupa 3 tahun lalu disertai dengan sesak nafas jika dia beraktivitas. Itu jangan tiba-tiba, 29 tahun itu masih muda sekali loh ya. Apalagi ini ada demam. Jadi berhati-hati, STEMI umumnya tidak diikuti oleh demam. Ya, kalau inflamasi, ingat inflamasi harus ada demam. Ya. Nah, terapinya tadi sudah kalau kita tahu etiologinya, maka etiologi kita obati. Kemudian kalau dia inflamasi kronik, ya, yang umumnya mengakibatkan adanya dilatasi miokard, maka pengobatannya dengan ACE inhibitor, beta blocker, dan diuretik. Jika ada aritmia, ya, umumnya itu supraventricular tachycardia atau VT, ya, ventricular tachycardia, itu diberikan antiaritmia. Sementara kalau miokarditis non infeksi, ini hindari NSAID ya, karena tidak efektif dan dapat mencetuskan gejala gagal jantung. Jadi bukannya kita mengobati, tetapi malah membuat ya, justru membuat masalah lebih panjang. Oke, kita masuk di slide endokarditis. Nah, ini kita bisa lihat di endokard itu ada katup-katup ya. Ini pulmonal, ini aorta, ya, aortic valve. Kemudian ini mitral, ini tricuspid. Kalau mitral kan 2 katupnya ya. Kalau pulmonal berapa? Berapa pulmonal? Ini gampang. 3, Dok. 3, Dok. Ini ada anterior, right, dengan left ya. Kemudian kalau aorta juga 3. Ada nggak aorta yang 2 katupnya? Ada ya. Jadi bisa saja ada kelainan bawaan di mana aorta cuma 2 ya. Dia bicuspid saja. Oke. Nah, ini kita sudah ya, ada 4 katup. Jantung terdiri dari 4, aorta, pulmonal, mitral, dan tricuspid. Ya, ini semua kalian sudah lihat di anatomi. Sudah belajar anatomi kan? Anatomi jantung? Halo? Ya, sudah, Dok. Ya, Dok, sudah, Dok, Tabe. Oke. Nah, ini tipe dan etiologi endokarditis. Ya, non infektif, jadi sama semua infeksi peradangan itu bisa karena bukan infeksi, tapi juga bisa oleh infeksi. Jadi non infektif namanya. Jadi kita mulai tadi dari perikardium sampai ke dalam ke endokardium. Jadi bisa karena peradangan itu terjadi karena trauma, ya, atau penyakit autoimun, keganasan, ya, bisa juga karena infeksi. Jadi jantung ini lapisan per lapisan jantung kita, ya. Jadi mulai dari perikardium, miokardium sampai endokardium bisa diserang oleh non infektif dan infeksi, ya. Tinggal kita lihat kira-kira apa. Memang agak kesulitan kita dalam pemeriksaan kalau untuk infeksi kira-kira apa organismenya nih yang paling banyak, ya. Nah,
Kalau untuk menunggu sampai kemudian ada datang hasilnya, ya, ada datang hasilnya, oh ini kira-kira Staphylococcus atau Streptococcus, ya, atau bahkan mungkin ini jamur. Nah, kalau kita menunggu seperti itu akan kelamaan. Nah, kita tahu bahwa yang paling banyak membuat infeksi itu adalah Staphylococcus aureus. Sehingga pengobatan kita lebih terarah. Oh, kita perkirakan nih, kalau ini bukan injury ya. Jadi endokarditis ini bukan karena injury. Kemungkinan infeksi. Infeksinya apa? Nah, kita yang paling gampang kita tuduh adalah Staphylococcus aureus, ya. Oke. Nah, ini tadi sama seperti ya, bagaimana kaskade terjadinya inflamasi mulai dari perikarditis, ya, perikardium, miokardium, miokarditis, kemudian pada endokarditis. Ada reaksi autoimun atau injury mengakibatkan adanya peradangan dan disrupsi endotel. Nah, katoprostetis pun bisa mengakibatkan kembalinya endokarditis, ya. Jadi terjadi agregasi platelet dan fibrin pada endotel katup, kemudian ada deposisi trombin steril, ya, yang menjadi media pertumbuhan bakteri, ya. Dan kemudian ini kalau dia deposisi trombin steril saja, berarti dia non-bacterial infected endokarditis. Tetapi ini bisa menjadi media terjadinya lagi. Jadi kalau misalnya ada tadi yang kita tuduh adalah Staphylococcus, ya, Staphylococcus aureus. Kalau itu masuk, maka di tempat itu dia akan bertumbuh lagi menjadi infektif endokarditis, ya, sehingga terjadi inflamasi yang lebih progresif, mengakibatkan kerusakan valvular, ya. Kemudian gejala inflamasi sistemiknya lebih besar, ya. Coba kalian lihat bahwa jika endokarditis dibandingkan gejala perikarditis dan miokarditis, persoalan dengan endokarditis itu jauh lebih berat dibanding kedua infeksi atau inflamasi yang terjadi pada lapisan tersebut, ya. Nah, pada endokarditis kita ada dapat dua kriteria, ya, untuk menentukan diagnosis kita. Ada kriteria mayor dan ada kriteria minor. Kalau kriteria mayor yang pertama, ya, ada pada kultur, ya, kultur darah, bukan kultur urin, ya. Kultur darah positif, ini mikroorganisme tipikal konsisten untuk IE. Dari dua pemeriksaan kultur darah, ada Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, cek, ya, Staphylococcus aureus atau Enterococcus. Ya, tergantung dari pemeriksaan itu apa yang kita dapat dari kultur itu. Hanya saja yang saya katakan tadi bahwa untuk menunggu kultur darah datang itu cukup lama. Kita butuh waktu seminggu. Apakah kita biarkan pasiennya menderita selama seminggu itu tanpa kita memberikan antibiotik atau tindakan yang lainnya? Tentu kita punya kriteria yang lain, ya. Mikroorganisme konsisten untuk infected endokarditis, setidaknya 2 sampel positif selang 12 jam pengambilan atau lebih dari 4 sampel positif, ya. Jadi selama waktu pengambilan sampelnya itu 1 jam. Jadi kalau misalnya mau ambil 2 sampel yang selang 12 jam atau pengambilan sampel yang setiap jam, asal bilang dulu sama pasiennya, ini mau pengambilan sampel untuk yang 12 jam, ya. Jadi cuma 2 kali, ya. Kalau misalnya yang selang 1 jam, ya itu mungkin 4 sampai 5 sampai 6 kali. Jadi dalam waktu 6 jam diambil terus darahnya. Asal tidak ngamuk, ya, keluarganya boleh aja. Yang jelas bahwa kalian harus lebih aware untuk hal-hal yang begini karena berhubungan dengan manusia secara holistik, ya.
Kalau kita dapatkan kultur darah Coxiella burnetii, di mana IgG antibody titernya lebih dari 1:800, maka itu lain lagi persoalannya ya. Nah, kemudian kriteria mayornya, kriteria yang kedua, yang kriteria mayor ini ya, ada beberapa kriteria, ada 4 ya. Kriteria yang kedua, adanya bukti keterlibatan endokardium yang berupa ada abses atau vegetasi ya. Kemudian pada eko ya, bahkan PEE ini direkomendasikan kalau ekokardiogram torakal ya di atas dada. Tapi kalau TEE ya, apa TEE? Kalian tahu TEE? Enggak ya? Nanti cari ya. Itu direkomendasikan untuk katup prostetik. Jadi dia lewat esofagus masuk ya, masuk kita lihat. Jadi dinding jantung dari belakang kita bisa lihat ya. Itu kita gunakan untuk katup prostetik. Bahkan untuk operasi, misalnya pasien-pasien dengan kelainan katup, kita lakukan TEE dulu sebelum operasi supaya kita bisa tahu, kita menentukan tempatnya di mana. Bahkan pada intraoperasi, intraop, kita juga melakukan TE. Jadi ini berkesinambungan ya. Nah, eko ini untuk menentukan massa intrakardiak pada katup atau adanya jet regurgitan atau adanya abses atau partial descent ya, yang baru dari katup prostetik. Kemudian kita auskultasi. Nah, makanya kalian harus tahu bagaimana sebenarnya bunyi jantung ya. Bunyi jantung atau adanya bising jantung ya, bunyi jantung yang normal, kemudian kalau ada penambahan bising seperti apa, penambahan bunyi seperti apa ya. Karena kalau ada regurgitasi maka bisa kita dengar ya dengan terbiasa mendengarkan pakai stetoskop ya. Nah, kriteria minornya ada beberapa. Ini perlu kalian ketahui ya supaya kita bisa menentukan tanpa pemeriksaan yang ini bisa kita gunakan di puskesmas. Bukan cuma kalau kalian praktek sih di rumah sakit tipe A misalnya, ini semua bisa kita lakukan. Tetapi kalau misalnya di puskesmas, apakah kita tidak bisa menentukan pasiennya ini ada inflamasi dalam bentuk apa, di mana, ya? Itu kalau kita bisa tahu, kita bisa menegakkan diagnosis sejak awal, maka pasien akan lebih banyak kita tolong, ya. Nah, kriteria minor untuk endokarditis adalah adanya faktor predisposisi jantung atau penggunaan obat intravena. Yang suka suntik-suntik tuh, yang narkoba, ya, nah, itu hati-hati. Jadi lihat lagi, kita anamnesisnya bagus enggak? Nanya sampai ke situ. Atau lihat pada saat kita lihat, kita buka tangannya, ada enggak bekas-bekas suntikan, ya? Terutama di fossa kubiti, ya. Adanya demam, ya. Jadi kriteria minor kedua adalah adanya demam. Kemudian ketiga ada manifestasi vaskuler, adalah emboli arteri, infark paru, aneurisma mikrotik, perdarahan intrakranial, perdarahan konjungtiva, Janeway lesion. Ini semua memang agak sulit untuk kita menentukan ya yang mana tuh. Tapi kalau misalnya ini salah satunya yang manifestasi vaskuler kita dapatkan, itu juga masuk dalam kriteria minor. Tergantung apa aja yang ada ya. Kemudian manifestasi imunologi seperti adanya glomerulonefritis, Osler node, rod spot ya. Ini rod spot ini ada di, kalau yang pencinta bunga sekarang ini ada spot merah di batang bunga, itu berarti ada masalah di bunganya, nggak bisa tumbuh tuh ya, yang suka bunga. Nah, kemudian adanya kalau misalnya rheumatoid faktornya positif, kita bisa menduga ke arah sana ya. Kemudian manifestasi mikrobiologi. Ada kultur darah positif namun tidak memenuhi kriteria mayor atau hasil tes serologik menunjukkan infeksi organisme tipikal endokarditis.
Nah, bagaimana menegakkannya nanti kita lihat diagnosisnya. Ya, kita menegakkan dari definitif infektif endokarditis, ya kriteria patologisnya pertama vegetasi atau massa intrakardiak. Ini sorry ya, mungkin karena kita berpindah komputer, jadi tulisannya ini bersambung-sambung. Saya kira kalian bisa membaca, ya. Katanya kalau kita punya otak cukup bagus, menyambung bagaimanapun juga, ya kata per kata itu kita masih bisa baca. Buktinya saya masih bisa baca nih. Vegetasi atau massa intrakardi. Ya, sorry. Dari hasil histologi menunjukkan endokarditis aktif dan adanya mikroorganisme yang ditemukan dari kultur atau histologi. Bisa kan? Bisa kalian baca? Ini bukan kesalahan saya ya, kesalahan komputer. Kemudian kriteria klinis, ya, jadi tadi itu kriteria patologis. Kemudian kriteria klinisnya, 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor tambah 3 kriteria minor. Jadi kalau misalnya kita cuma dapatkan 2 kriteria mayor, sudah pasti infektif endokarditis. Atau 1 kriteria mayor tambah 3 kriteria minor tadi ya, atau hanya kriteria minor tetapi ada 5 kriteria minor yang kita dapatkan, itu juga adalah definitif infektif endokarditis. Nah, kapan kita katakan kemungkinan IE? Kalau hanya 1 kriteria mayor dan 1 kriteria minor, atau hanya 3 kriteria minor, ya, dan bukan IE, ya, yang namanya bukan IE, ya, ada alternatif diagnosis pasti atau resolusi gejala setelah terapi kurang, jadi gejalanya itu membaik ya, kurang atau sama dengan 4 hari, atau tidak ada lesi patologik dari otopsi atau bedah setelah terapi antibiotik kurang dari 4 hari. Jadi misalnya pasien kita sudah duga-duga nih, oh endokarditis nih, infektif endokarditis. Kita udah kasih antibiotik, ternyata membaik. Belum ada hasilnya, belum ada hasil kultur karena menunggu misalnya 7 hari, tapi kurang dari 4 hari sudah membaik. Pas 4 hari sudah tidak ada gejala. Jadi bukan IE. Ya, jadi apa dong dokter? Ya, coba cari yang lain. Misalnya mungkin dia ada ISK atau pasiennya demam tifoid yang juga ikut ada demam ya, jadi ikut membaik dengan itu, tetapi tidak membuat infektif endokarditis namanya. Nah, ini manifestasi klinis, kalian lihat ada splinter hemoragik ya, ini seperti ada perdarahan pada kukunya ya. Kemudian ini yang namanya genuelation, ini sakit loh ya, ini merah-merah. Kemudian ini yang konjungtival hemoragik, jadi ada bentukan hemoragik di konjungtivanya. Nah, Osler node ini ya, yang bengkak. Nah, itu nyeri loh ya. Patologinya ini gambarannya. Coba lihat kalau ini ukurannya 1 cm seperti ini kira-kira berapa senti. Ya. Jadi dia membuat kekakuan dari katup. Kalau katupnya ada seperti ini, ya, ini bisa jadi abses ya. Kalau ada yang seperti ini, maka katup tentu tidak bisa menutup sempurna ataupun malah tidak bisa membuka sempurna, ya. Nah, ini juga gambarannya kalau misalnya kita bisa echo, ada deposit seperti ini depositnya, ini gambarannya, ya. Ini kalau kita potong longitudinal. Nah, medikamentosanya antibiotik multi-drug regimen direkomendasikan selama 2-4 minggu. Jadi bukan cuma satu macam obat ya yang diberikan.
kita bisa memberikan penisilin yang sementara penisilin itu banyak alerginya, sehingga kita lebih aman biasanya menggunakan ceftriaxone. Ditambah dengan gentamisin atau vancomycin. Jadi sebelum menyuntikkan pasien pengobatan seperti ini, kita harus tentu kita melihat ada enggak alergi terhadap antibiotik tersebut. Jangan-jangan kita obati infektif endokarditis yang kita dapatkan ada shock anafilaktik oleh karena pemberian antibiotik. Nah, kemudian kapan kita operasi? Operasi jika kita mau rekonstruksi katup atau kita mau debridement yang vegetasi yang seperti ini ya. Cuman biasanya agak sulit untuk kita selesaikan, biasanya kita rekonstruksi katup saja ya. Karena kenapa? Ini umumnya sudah lama terjadi, sudah kekakuan yang sudah lama ya, sudah sulit untuk memperbaiki itu katupnya. Kita tidak bisa cuma debridement, tapi kita rekonstruksi dari katup itu sendiri. Dosis terapi kita bisa lihat amoxicillin atau gentamisin ini ya. Kemudian ampicillin dengan ceftriaxone, ya kalau misalnya beta-lactam atau ini untuk yang resisten ya. Nah, antibiotiknya ini kalian bisa baca ulang. Baik, kita sampai pada slide terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, saya mau melihat ya, stop. Oke. Kita punya partisipan 224 di luar saya dan host ya. Kalian ada berapa orang? 200. Berapa? 230, Dok. 230 berarti ada sekitar 8 ya, sekitar 8 atau 7 yang tidak hadir. Yang mau belajar ya, yang mau belajar yang pintar. Ya. Menjadi dokter itu bukan hal yang mudah ya. Ketekunan dibutuhkan dalam hal ini. Jadi kalau misalnya kalian cuma sekedar membaca, kemudian tidak di applicable, itu nggak ada gunanya ya. Nah, makanya sayang sekali bahwa kita pada saat ini sekarang masa pandemi, kita termasuk kakak-kakakmu belum bisa masuk praktek langsung di rumah sakit, koas-koas belum bisa ya, belum ada yang masuk. Tetapi mudah-mudahan justru kalian pada saat belajar online begini, yang daring, pada saatnya secepatnya bisa sudah praktikum kembali ya. Oke, saya kira sudah 12.06. Saya akan berpindah ke daring dengan Unibos ya. Jadi hari ini penuh dengan kuliah-kuliah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Ibu ajarkan hari ini ya, kita sama-sama belajar. Kalau ada pengetahuan baru ya, kita bisa share. Boleh kalian bertanya karena kita terbatas waktu. Kalian boleh bukan SMS ya, sekarang enggak zamannya SMS. Dibayar soalnya ya SMS, WA enggak dibayar. Boleh catat nomor telepon saya 081 343 700 311. Ketua kelas tadi, ketua kelas mana? Ya, ketua Dok. kelas B itu Iya, Dok. tahu nomor telepon saya ya. Iya, Dok. Jadi kalian boleh dapat nomor telepon saya, kalian boleh bertanya di situ, insya Allah saya akan menjawabnya ya. Karena saya akan berpindah ke daring Unibos. Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya live meeting ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih banyak, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Makasih, banyak, Dok. Makasih banyak, Dok. Dok. Makasih banyak, Dok. Makasih, Dok.